Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Coba Anda simak baik-baik video ini. Perhatikan sampai akhir. Ya. Wahai kalian jamaah Bahar Smith dan Habib-Habib atau oknum-oknum Habib yang seringkali menyelewengkan sejarah, memerkosa sejarah Republik ini, membuat kepalsuan tokoh, yang membuat hari kemerdekaan, yang membuat lambang negara dan lain sebagainya, semua diklaimkan Ba'lawi. Mau bagaimana kita tidak marah? Dan alhamdulillah ini diluruskan oleh seorang profesor, Prof. Anhar. Beliau luruskan kepalsuan yang disampaikan oleh Bahar Smith dan yang lainnya mengenai sejarah Republik ini. Ini penting sekali urusan sejarah. Mereka berani untuk membuat tokoh-tokoh yang sebetulnya tidak bersinggungan dengan kemerdekaan kita, dengan lambang Garuda, simbol negara dan lain sebagainya. Bendera merah putih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wahai Kanjeng Nabi, beginikah sikap cucumu? Atau mereka hanya mengaku sebagai cucumu? Wahai Kanjeng Nabi, berikanlah petunjuk, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan petunjuk. Mereka sebetulnya siapa sih? Kok berani-beraninya gitu loh. Coba kita cek sama-sama nih. Sebarkan ini biar banyak orang yang tahu. Penentu hari proklamasi siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Garuda Pancasila itu adalah hasil karya seorang Habib Sultan Hamid II, marganya Al-Qadri. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Enggak benar. Enggak benar. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Enggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Terima kasih. Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Ghadri? Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada dua dari sekian banyak bahan yang masuk, dua yang diterima, Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya, diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang
seniman yang bernama Dulla. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Terima kasih, itu jawaban saya. Bendera merah putih? Ya, ya yang bendera, kenapa benderanya? Maaf. Lambang burung Garuda, lambang burung Garuda, bendera merah putih konsep Habib Ali Kuitang. Sebarkan itu, biar banyak orang yang paham, biar banyak orang yang tahu, biar banyak orang yang kemudian melek mengenai fakta ini. Kurang ajar apa tidak sih mereka? Wajar nggak kalau kita marah dengan fakta seperti ini? Wajar nggak? Wajar dong. Masa mau kita biarkan orang kemudian merampok sejarah kita? Satu kali lagi, masa mau kita biarkan orang merampok, memanipulasi, menipu? Cucu Nabi, serius yang kayak gitu cucu Nabi? Dari mana itu? Sumbernya Nabi Muhammad berbohong. Dari mana sumbernya Nabi Muhammad menebarkan kepalsuan? Dari mana itu? Ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad atau ajaran iblis? Atau ajaran setan? Hanya karena ingin diakui sebagai manusia hebat, turunan mulia, maka dengan tega memalsukan sejarah, dengan tega membuat kepalsuan. Ini kan astagfirullahaladzim, nggak habis pikir saya, nggak habis pikir. Masih mau respect kepada mereka? Wahai masyarakat Indonesia, masih mau menjadi budak-budak mereka? Masih mau? Atau kalian masih percaya Kang Bahar daripada Prof itu, Prof Anhar? Kalian percaya Bahar daripada Prof Anhar? Serius? Kasihan sekali. Mental kalian dijajah, otak kalian dijajah, kejujuran Anda dijajah. Yang ada hanya cinta membabi buta sehingga mengalahkan rasional. Bener cinta? Serius? Gara-gara cinta? Kenapa Anda cinta? Karena dzurriyyah Nabi? Masa dzurriyyah Nabi kayak gitu? Kalaupun memang mereka dzurriyyah Nabi, kalau membuat kepalsuan, ya wis, jangan diikuti. Kalau memerkosa sejarah, jangan diikuti. Meskipun benar turun Nabi, apalagi sudah terdeteksi pengakuannya, kelaimannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh dalil apapun. Dalil sejarah, dalil kitab, dalil tes DNA, gak mau. Yes lah ya. Ayo sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.